Raja Pedang, Jilid 6, Episode 3, The Bob Nam menjadi pucat. Celaka, katanya, kakek Poati diserang. Tiba-tiba dia mengeluh dan tubuhnya yang tadinya duduk bersimpuh terguling roboh. Beng San kaget sekali karena tadi samar-samar dia melihat cahaya putih berkelebat. Sekarang tahu-tahu di situ telah berdiri seorang laki-laki tua bertubuh kecil kurus seperti tengkorak hidup. Orang ini usianya sudah 60-an tahun, mukanya pucat seperti mayat dan pakaiannya pun putih semua seperti orang sedang berkabung. Orang itu tertawa-tawa seperti orang gendeng. Beng San benar-benar heran sekali karena dia tadi tidak melihat orang itu melayang masuk, bagaimana tahu-tahu bisa berdiri di situ. Ketika dia melirik ke arah The Bob Nam, kakek tinggi besar ini memandang dengan mata terbelalak kepada mayat hidup itu. Song Bun Kui, setan berkabung. Kau curang, menyerang orang yang terluka. Akan tetapi The Bob Nam tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba orang tinggi kurus yang bermuka mayat itu sekali bergerak sudah sampai di dekatnya dan diguling-gulingkannya tubuh The Bob Nam. Kedua tangannya mencari-cari. Sebentar saja tangannya mencari-cari. Sebentar saja dia sudah mendapatkan apa yang dicarinya dan mencabut keluar sebuah kitab kecil dari dalam saku baju orang Side yang sudah tak berdaya itu. Semua ini berjalan cepat sekali sehingga Beng San hampir tak dapat mengikuti dengan matanya. Melihat betapa secara kejam dan kurang ajar sekali si muka mayat itu mempermainkan The Bob Nam, timbul kemarahan dalam hati Beng San. Dengan mata berkilat dia melompat maju dan menudingkan telunjuknya ke hidung si muka mayat. Menyerang dan merampas barang orang yang sedang sakit, mana bisa disebut perbuatan gagah. Tak tahu malu sekali engkau, Song Bun Kui. Sikap dan kata-kata Beng San seperti sikap seorang tua memarahi orang muda, maka tampak lucu sekali. Akan tetapi Song Bun Kui terbelalak dan mengerikan sekali, matanya tiba-tiba hanya kelihatan putihnya saja seperti mata iblis. Beng San sampai bergidik ketakutan menyaksikan muka yang bukan seperti muka manusia lagi itu. Tiba-tiba setan berkabung itu tertawa, disusul suara orang seperti orang menangis dan akhirnya dia benar-benar menangis. Akan tetapi hanya sebentar saja tangisnya terhenti dan dia berkata kepada Beng San, 20 tahun lebih tidak mendengar orang memaki dan memarahiku, tidak mendengar orang mencelaku. Anak baik, orang seperti kau inilah baru patut disebut orang. Setelah berkata demikian, dia menggerakkan kedua kakinya dan melesatlah sinar putih keluar dari jurang itu. Beng San melongo. Gerakan yang demikian cepat sampai seperti menghilang ini mengingatkan dia akan Hek Hua Kuibo. Diam-diam dia bergidik. Kenapa ada orang-orang berkepandaian sehebat itu sampai seperti iblis-iblis saja? Ia mendengar The Bob Nam mengeluh dan ketika menengok, dia melihat orang tua itu napasnya empas-empis. Tersentuh perasaan welas asihnya, Beng San segera berlutut, mengeluarkan daun obat yang sering kali dia dapat dari suhunya, memeras daun itu dan memasukkannya ke dalam mulut The Bob Nam. Kakek itu nampak heran, akan tetapi makan daun itu dan warna merah menjalar ke pipinya yang sudah pucat. Kemudian dia menghela napas panjang. 20 tahun berkukuh tidak mau memperlihatkan kepada sahabatku Poati, sekarang terampas Song Bun Kui, ini namanya hukuman bagi si orang yang tidak ingat kepada sahabat baiknya. Ia terengah-engah dan dari kedua matanya bercucuran air mata. Baru kali ini Beng San melihat kakek yang keras hati ini menangis dan dia menjadi terharu. Orang tua, 20 tahun kitab itu berada di tanganmu, tentu sudah kau pelajari semua isinya. Terampas orang lain apa ruginya? Tiba-tiba kakek itu tampak bersemangat, matanya bercahaya. Kau betul, Beng San, kau betul, bantu aku duduk, pukulan setan berkabung itu hebat. Beng San membantu kakek itu duduk bersila seperti tadi sebelum dia roboh terguling oleh pukulan jarak jauh Song Bun Kui. Lekas kau berlutut, kau sekarang menjadi muridku. Kau akan kuwarisi seluruh yang Sin Kiam. Karena merasa kasihan kepada kakek ini yang dia tahu dari perasaannya takkan dapat hidup lebih lama lagi, Beng San lalu berlutut dan menyebut. Suhu, dengar baik-baik. Yang Sin Kiam hanya terdiri dari 18 pokok gerakan yang dapat dipecah menjadi ratusan jurus menurut bakat dan daya cipta orang yang telah mempelajarinya. Nah, kau hafalkan satu demi satu. Nanti dulu, De Suhu. Ichu hendak melihat dulu keadaan Poati Suhu di sana.